Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada materi siang hari ini atau pertemuan kali ini, kita akan mengulas mengenai materi uji beda atau uji T ya. Pada umumnya dikatakan seperti itu, uji beda atau notasinya itu T. Di sini atau di kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan langsung kasus yang nanti saya contohkan di uji beda. Sebagai pengantar, uji T atau uji beda kali ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama t-test for independent dan t-test for pair group. Jadi kita coba dulu kali ini untuk yang independent, baru mungkin yang minggu depan kita coba yang pair group ya. Yang pair group itu istilahnya yang saling terkait. Kalau independen kan yang berdiri sendiri gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Rulesnya masih sama. Jadi persiapkan laptop, softwarenya, dan koneksi internet untuk upload prakteknya jika diperlukan. Oke, langsung saja. The independent test is used for testing difference between means to independent group. Jadi uji T yang independen, ya kita gunakan dulu yang independen, itu digunakan untuk menguji ya perbedaan antara ya rata-rata dua kelompok yang independen. Independen berarti tidak saling dipengaruhi. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dua kelompok tersebut. Ya, dalam hal ini ya dua kelompok data tersebut harus berbeda, tidak ada kaitannya sama sekali. It is particularly useful when there is question require the comparison of variable. Biasanya uji T seperti ini digunakan untuk atau ketika ada pertanyaan penelitian yang membutuhkan perbandingan antar variabel atau dari suatu variabel. Oke. Measure at least at the ordinal level. Jadi minimal skalanya yang diperlukan yaitu skala ordinal. Kalau kita kan sudah belajar mengenai skala ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Obtained from two independent sample, dan tentunya harus terdiri dari dua sampel atau data yang independen. Gitu. Itu sedikit pengantar mengenai uji beda atau uji T. Lanjut. Nah, di sini contoh ya, apabila ada research question atau pertanyaan penelitian yang memerlukan istilahnya uji beda. Ya, contohnya seperti ini yang pertama. Do male and female differ in performance on a standardized achievement test? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai kinerja ketika mengerjakan ujian atau ketika hasil ujian? Nah, apakah ada perbedaan kinerja mereka ketika mengerjakan ujian, misalkan seperti itu. Itu perlu kata kuncinya differ ini. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nah, ini jelas menggunakan uji T. Nah, lagi, what is the effect of drug versus no drug on race-based learning behavior? Contoh, apakah ada pengaruh antara ini uji coba ya, tikus yang diberi istilahnya obat dan tikus yang tanpa obat ketika diuji cobakan pada perilaku maze learning. Maze learning itu seperti ditaruh di contohnya seperti labirin seperti itu. Nah, apakah ada pengaruh atau di sini apakah ada pengaruh antara tikus yang diberi obat dan yang tidak? Berarti di sini ada dua tikus yang dibandingkan. Nah, ini jelas menggunakan uji beda. Lagi, does the recidivism rate of juvenile offender who are provided with father figures differ from those without father figures? Nah, apakah ada istilahnya perbedaan, rata-rata perbedaan antara seorang residivis yang memiliki figur ayah dan yang tidak memiliki figur ayah. Residivis itu orang yang misalkan sudah melakukan kejahatan, misalkan seperti itu. Apakah ada perbedaan? Kenapa mungkin dia melakukan kejahatan didasarkan karena tidak kurang kasih sayang dari orang tua? Nah, ini ada penelitian misalkan yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah ada perbedaan antara residivis yang memiliki figur ayah dan yang tidak memiliki figur ayah? Nah, ini contoh beberapa pertanyaan penelitian atau research question yang
dapat menggunakan atau pasti menggunakan uji beda, uji T. Ya, kata kuncinya tadi di differ, effect drug versus no drug, jadi membandingkan dua hal ya. Kemudian differ lagi kata kuncinya lah gitu. Itu beberapa contoh pertanyaan penelitian yang menggunakan uji T. Lanjut, checklist of requirement. Nah, ini untuk praktek kali ini kita sudah ada istilahnya prasyaratnya ya. Prasyaratnya tadi sudah di awal saya jelaskan, harus terdiri dari satu kelompok independen ya, subjeknya laki-laki, perempuan, misalkan seperti itu. Dan harus ada variabel dependennya. Dependennya apa? Yang mau diteliti apa? Kalau di sini dependennya apa? Misalkan tesnya, nah hasil tesnya misalkan yang dibandingkan laki-laki dan perempuan. Di sini tikus yang dibandingkan, ya, yang dibandingkan tikusnya. Nah, variabel dependennya apa? Drugnya. Yang ada yang dikasih obat dan ada yang tidak dikasih obat. Nah, perilakunya kan ini yang diketahui. Di sini ada yang figur ayah dan yang tidak menggunakan figur ayah. Nah, itu contoh dari independent and dependent. Lanjut, asumsi yang harus dipenuhi. Nah, untuk kita lakukan uji T ini, uji beda ini, perlu beberapa istilahnya asumsi yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan uji T. Yang pertama harus independen dulu. Pastikan dua kelompok itu independen. Dua kelompok data ini independen. Contoh laki-laki, perempuan. Tidak ada kaitannya seperti itu. Drug versus no drug. Father figure without father figure. Nah, seperti itu. Terus kedua, harus normal. Ketiga, harus homogen variansinya. Ya. Oke, seperti apa itu normal? Nah, uji normalitas sebuah uji yang digunakan atau dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran tersebut terdisiplin normal atau tidak? Nah, ini fungsinya untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdisiplin normal atau diambil dari populasi normal. Kalau sudah dikatakan normal, berarti sudah dilanjutkan uji homogenitas of variannya. Jadi pastikan dulu data tersebut atau istilahnya sebaran kelompok data tersebut normal ya. Nanti caranya bagaimana? Nah, kita lakukan uji dan saya akan contohkan di tutorial kali ini. Oke, lanjut. Apa itu homogen of variance? Nah, uji homogenitas pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, menguji apakah dua kelompok data tersebut adakah kesamaan ya, adakah kesamaan. Kalau memang berbeda ya pasti nanti hasilnya menunjukkan ada perbedaan seperti itu. Ini nanti dapat dilakukan asumsinya normalitas dan homogenitas ini menggunakan SPSS. Oke, langsung saja contoh yang akan kita pakai kali ini yaitu di sini ada kasus, ada seorang peneliti ingin meneliti atau menginvestigasi ya, first year male and female student, jadi meneliti semester 1 laki-laki dan perempuan di salah satu universitas mengenai perbedaan kemampuan mengingatnya. Nah, ini sudah jelas differ, perbedaan, berarti ini jelas nanti akan kita gunakan teknik uji beda atau uji T ya. 10 laki-laki dan 10 perempuan mahasiswa secara acak dipilih. Nah, berarti total ada 20 subjek. Nah, mereka semua 20 diberi 30 kata yang istilahnya kata yang sudah disiapkan peneliti. Disebutkan, kemudian disuruh mengulang kembali, menyebutkan kembali, recall, ya, menyebutkan kembali. Nah, yang diingat dari 30 kata itu berapa? Nah, jadi peneliti menyebutkan 30 kata tersebut, kemudian responden, subjeknya, menyebutkan lagi semampunya dia. Nah, angka, ya, the number of word, jadi jumlah data, jumlah angka tersebut dicatat oleh peneliti. Datanya sebagai berikut. Nah, ini male, female. Subjek 1, 16 kata. Subjek 2, 14 kata. Dan seterusnya. Subjek 10, 17 kata. Ini laki-laki. Ini data hasil dari peneliti tadi. Kemudian yang perempuan, subjek 1 24 kata sampai subjek 10 20 kata. Nah, ini yang perempuan. Nah, tadi pertanyaannya,
Apakah ada perbedaan dari kemampuan berpikir atau mengingat mereka? Nah, apakah ada perbedaan? Kita coba uji T-nya. Oke, seperti biasa, kita coding dulu ya, teman-teman buat coding dulu. Ini data sudah kita siapkan ya. Male, female, subjek 1 sampai 10, jumlah katanya. Ini yang female, subjek 1 sampai 10, jumlah katanya. Ya. Oke, langsung kita coba. Variabelnya apa saja? Ya, seperti biasa kita buka SPSS, ada data view, variable view, kita klik variable view seperti biasa. Ada berapa variabel? 2, gender and words. Gendernya tadi kan female and male, ya enggak? Ya, female and male. Oke. Variabel kedua word, jumlah kata. Nah, kita coba buat male and female. Male, female. Oke. Oke, setting dulu. Nah, oke. Beri tanda. Mohon maaf. Ini gender. Ini word. Ya. Oke. Kasih tanda 1 seperti biasa. Male. 2. Female. Nah, ini aja enggak apa-apa. Oke, sudah. Kata. Kata perlu ditandai tidak? Lihat variabelnya. Kata tadi sudah angka. Apa perlu ditandai? Tidak. Nah, tidak perlu, biarkan saja berarti. Akan muncul seperti ini. Nah, gender and words. Nah, tinggal kita isikan. Oke, ada berapa tadi? 10 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, laki-laki dinotasikan dengan tadi angka 1. Nah, tinggal isi saja 1. Ya, 1 terus. 1 sampai 10. Ini untuk menandai bahwa 10 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, seperti ini. Baru jumlah katanya. Nah, ini kita copy saja. Nanti teman bisa pakai dataset ini. Ini yang laki-laki. Ini yang perempuan. Oke. Oke, kalau sudah bisa di save untuk input ya. Save dulu enggak apa-apa. Kasih aja input gitu. Oke. Oke, sudah muncul, biarkan. Oke, kalau sudah kita ikuti tahapannya selanjutnya. Ya, kalau sudah di entry datanya sudah dimasukkan, kita uji asumsinya terlebih dahulu. Ya, asumsi pertama yaitu harus independen. Nah, independen ini sudah dilakukan di pengumpulan data awal, ya sudah dilakukan oleh peneliti di pengumpulan data awal. Jadi harus independen. Jadi ketika peneliti mengumpulkan atau mencatat kata kepada beberapa subjek, peneliti harus independen. Jadi tidak boleh mempengaruhi dan subjeknya juga tidak boleh istilahnya saling berhubungan. Jadi acak random, ya. Jangan satu kelompok teman, ada satu kelompok mahasiswa ada 4 orang, yang ditanya 1 nanti temennya lagi 1, nah itu sudah nggak independen. Jadi cari yang lain yang di luar kelompok tersebut. Nah itu sudah dilakukan oleh peneliti. Jadi kita langsung saja uji normalitas. Oke, kita langsung saja ikut analyze descriptive statistic explore. Oke, analyze descriptive statistic explore. Oke, udah muncul sebelah kiri gender and words, ya kan, sama. Oke, kemudian pindahkan ke kanan yang dependent. Yang dependent yang mana? Yang dependent yang diteliti, yaitu jumlah kata, ya kan? Words. Oke, pindah ke kanan sudah. Kalau sudah, klik statistik di sini. Ya, pastikan 95% ya. Confident of win intervalnya. Biarkan saja 95%. Kemudian kalau sudah, ikuti selanjutnya, klik explore atau di plots. Ya. Centang sini boleh normality plot with test. Jadi nanti akan muncul istilahnya seperti plot ya, titik-titik di outputnya. Nah, titik-titik itulah yang nanti kita coba baca atau interpretasikan. Oke, kalau sudah ikuti lanjutnya, biarkan di bawah itu bot ya. Di bawah ini biarkan bot ya, sudah. Tadi sudah 95. Plotnya juga sudah dicentang. Kalau sudah oke saja, output akan muncul. Nah, di sini muncul ini. N20 ya. 20 data sudah masuk.
Nah, ini yang kita butuhkan. Test of normality, ya. Uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Oke. Yang coba nanti kita baca yaitu yang Kolmogorov-Smirnov atau KS istilahnya. Oke, lanjut. Nah, sama kan? 0,137 df20 0200. Ya, statistik 0,137, degree of freedom-nya 20 dan signifikansinya, sig itu signifikansinya 0,2 atau 0,200 ya. Oke. Nah, ini plotnya ya, garis titik-titik ya. Ini yang lurus garis distribusi. Ya, nanti kita coba baca. Oke, save dulu enggak apa-apa. Kasih nama output gitu. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan siapkan notepad-nya untuk kita interpretasikan hasil output-nya. Oke, di sini sudah saya siapkan. Asumsi yang pertama, normalitas. Silahkan teman-teman buat notepad normalitas. Cara membacanya seperti apa? Oke, yuk kita coba. Oke, test of normality. Apakah ini normal, berdistribusi normal atau tidak? Kan begitu. Oke, kita coba baca. Statistik Kolmogorov-Smirnov dan statistik Shapiro-Wilk merupakan normalitas. Ya, memang betul. Ini sudah saya buat, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan kalimat sendiri, disusun sendiri. Ya. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dianggap normal. Signifikansi berapa? 0,200. 0,200 apakah lebih besar dari 0,05? 0,05? 0,200 apakah lebih besar dari 0,05? Lebih besar, maka dapat dikatakan normal. Ya, berarti 0,200 jadi dibandingkan 0,200 dengan 0,05 atau 5% ya. Di sini. Berarti maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Nah, gini nanti disusun sendiri kalimatnya. Jadi kuncinya baca signifikansinya. Jika signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan normal. Sudah gitu aja. Oke. Oke, lanjut. Pak, yang Shapiro-Wilk bagaimana? Nah, Shapiro dihitung ketika ukuran sampel kecil atau kurang dari 50. Nah, kalau kita uji Shapiro-Wilk gimana? Sama. Tingkat signifikasinya dihitung adalah lebih besar dari 0,05. Shapiro-Wilk berapa? 0,201, sama, lebih besar dari 0,05. Maka sama-sama normal kalau dibaca yang dari Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Oke, jadi asumsi pertama sudah selesai. Oke, itu cara membaca Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kemudian cara membaca ini normal QQ plot. Nah, yang dibaca ini saja tidak apa-apa, ini tidak juga tidak apa-apa. Nah, yang kita tuliskan yang ini saja, normal QQ plot. Cara membacanya seperti apa? Nah, berdasarkan garis titik-titik atau plot ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas mengikuti garis distribusi. Nah, mengikuti kan? Tidak menyebar kemana-mana, jadi mengikuti garis distribusi, maka dapat diasumsikan normal. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman tulis saja di notepad untuk interpretasinya. Oke, normalitas clear, tinggal uji selanjutnya yaitu homogenitas dan uji T-nya. Lanjut. Oke, yuk kita kembali ke SPSS-nya. Seperti ini. Kita ikuti lagi. Cari analyze dan compare min. Oke, langsung kita uji T sekaligus uji homogenitasnya. Analyze, cari compare min. Nah, compare min, nah, yang one sample t-test atau yang independent sample t-test. Nah, independent sample t-test kita uji coba dulu atau kita coba praktek kali ini menggunakan yang independent sample t-test. Oke, kan muncul tampilan seperti ini, ya kan, sama. Kemudian pindah ke kanan yang word dan gendernya. Nah, yang word yang di mana? Yang kelompok yang mana? Nah, yang tes variabel yang diuji yaitu yang word. Yang grouping di dalamnya ada kelompok yaitu yang gender. Define group 1, grup 2, ya kan? Silahkan nanti diisi. Grup 1 isi 1, grup 2 isi 2. Oke.
Grup 1 isi 1, grup 2 isi 2. Continue. Ingat, yang sebelah sini words dan sini gender. Oke, kalau sudah lengkap diisi, langsung saja klik Oke. Oke. Ini muncul output t-test ya. T-test atau uji T. Independent sample t-test. Nah, muncul seperti ini. F-nya 0,087, signifikasinya 0,772, T-nya min 3,020, DF-nya 18 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini di save lagi tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah, persiapkan lagi notepad-nya, kita coba interpretasi. Oke. Asumsi homogenitas varian diuji dengan uji Levin. Levin ada di sini. Ya, Levin test for equality of variant. Nah, itu uji Levin ya, Levin. Oke. Untuk persamaan varians yang menguji hipotesis bahwa varian populasi adalah sama atau homogen. Dalam contoh ini, statistik Levin adalah F-nya 0,087. Betul? 0,087. Oke. 0,087. Dan tingkat signifikasinya yaitu signifikansi halus lebih besar dari 0,05%. 0,772 lebih besar dari 0,05? Iya. 0,772 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan kedua varian atau populasi, kedua variannya dari yang male and female-nya itu sama ya, homogen begitu. Itu untuk membaca uji dari homogenitas. Nah, dengan demikian asumsi homogenitas belum dilanggar atau istilahnya terpenuhi. Dan statistik uji T yang diasumsikan sama varian dapat digunakan untuk mengevaluasi hipotesis 0 dari persamaan min. Selanjutnya, jika tingkat signifikasi statistik Levin kecil, misalkan signifikansinya kurang dari 0,05, misalkan ini kurang dari 0,05, ya, maka populasi ditolak. Jadi istilahnya tidak homogen. Nah, seperti itu. Maka statistik uji T-nya atau sama sekali tidak diasumsikan harus digunakan. Jadi belum bisa digunakan untuk uji T kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Di kasus kita, signifikansinya lebih dari 0,05 ini. Ya, jadi dapat dilanjutkan untuk menguji perbedaan atau uji T. Nah, caranya membaca bagaimana? Nah, ini. Apakah ada perbedaan tadi dari kemampuan mengingat laki-laki dan perempuan dalam menyebutkan kata? Nah, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara sampel laki-laki dan perempuan dalam jumlah kata yang istilahnya diingat mereka. T-nya DF18. Betul? Ya, DF18. Itu maksudnya apa? T ini perbedaannya, ya, T. T ini perbedaannya. DF ya, 18. Sama dengan min 302. Min 3020, ya kan, T ini, ya. 3020. Kemudian signifikansinya, cara membacanya, harus signifikansinya kurang dari 0,01. Signifikansi cari mana? Ini. 0,007, 0,007 harus kurang dari 0,001. Nah, ini kurang atau lebih? Kurang. 0,07 kurang dari 0,001. Maka dapat dikatakan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya, lebih mengingat mana? Daya ingatnya lebih tinggi mana antara laki-laki dan perempuan? Nah, dicari lagi analisisnya. Analisisnya dicari lagi. Ya, untuk mengetahuinya, bahwa perempuan itu daya ingatnya lebih tinggi, harus dicari dengan ini, minnya. Nah, di sini minnya. Minnya 17,7 yang laki-laki, yang perempuan 22,1. Nah, lebih tinggi yang perempuan. Maka dapat disimpulkan atau dapat dikatakan dari pertanyaan penelitian tadi, mana kemampuan mengingat antara laki-laki dan perempuan yang lebih tinggi dalam menyebutkan kata? Yaitu yang perempuan. Dilihat dari nilai min-nya, lebih tinggi yang perempuan.
perempuan. Oke, begitu. Itu tadi cara untuk membaca uji T atau uji beda. Untuk mengetahui perbedaan, ketahui di sini signifikansinya harus nilainya lebih dari 0,05. Untuk mengetahui adanya perbedaan, ada perbedaan atau enggak? Nah, harus diketahui dari nilai signifikansi ini. Nah, harus kurang dari 0,001 ini. Harus kurang dari 0,001. 0,007 harus kurang dari 0,01 atau signifikansi total ini harus kurang dari 0,01 kalau ingin dikatakan ada perbedaan. Kalau ini lebih tinggi berarti tidak ada perbedaan. Nah, ya, kasusnya di sini ada perbedaan karena signifikansinya kurang dari 0,01 ini. Ya, ini P ini istilahnya signifikansi. Kemudian kalau ada perbedaan, mengetahuinya gimana? Ya, mengetahuinya cari di min-nya, baca di grup statistik min-nya. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang perempuan. Berarti daya ingat perempuan atau daya ingat mahasiswa yang diteliti dalam mengingat kata itu lebih tinggi perempuan. Oke, jadi begitu. Silahkan teman-teman susun sendiri kalimatnya untuk interpretasinya berdasarkan dari output yang sudah dipraktekkan. Setelah itu silahkan kumpulkan seperti biasa di penugasan praktek ketiga. Saya kira itu saja untuk praktek uji T independen kali ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk uji T per grup gitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.